perlu pemandu. Nah kita yang bukan nabi, bukan rasul, wali juga bukan, sok-sokan merasa nggak perlu pemandu, nggak perlu guru. Nah, kebangetan namanya. Rasul aja pakai pemandu. Pemandu itu harus orang yang dari sana, ya, orang yang dari sana yang sudah tahu rute perjalanan, turun ke sini, balik lagi ke sana. Maka kelas kita tentu tidak dibimbing oleh malaikat Jibril, tapi tentu dengan seorang guru yang juga sama dengan kita, sama-sama manusia. Tapi walaupun sama-sama manusia, beliau yang menjadi pemandu itu harus punya kapasitas jasaduhu fil ard, ruhuhu tahtal ars. Walaupun jasadnya di muka bumi, tapi ruhnya ada di arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Tadi kita sudah sama-sama melakukan sunnah mursyid kita, amalan tahunan, mengamalkan sholat Rajab sebanyak 10 rakaat. Jadi ini baru yang di awal, di malam pertama Rajab. Nanti jangan lupa di pertengahannya malam ke-15. Namun sebelumnya ada yang malam Jumat pertama. Pekan depan kita ketemu malam Jumat, namun disunahkan pada hari Kamisnya puasa. Jadi sebelum mengerjakan yang sholatnya yang 12 rakaat, maka Kamisnya berpuasa, lalu kemudian setelah kita berbuka langsung sholat maghrib, langsung kita mengerjakan sholat sunnah malam Jumat pertama. Cuma kalau malam Jumat pertama ini kalau bisa mengerjakannya maghribnya itu nanti dikira dipercepat karena ini panjang. Beda dengan kita tadi, sisa waktunya masih banyak. Ya, sisa waktunya masih banyak. Tapi kalau ini biasanya keseringannya ya amaliyah masih dilaksanakan, kebun isya lewat. Tapi kalau yang sudah biasa istiqomah sesuai dengan bimbingan mursyid itu pas. Ya, jadi kalau bisa nanti zikirnya dipercepat, tempo tarikannya langsung saja tarikan cepat, ya. Setelah itu kita sholat ba'diyah maghrib, langsung sholat sunnah Rajabnya 12 rakaat. Karena memang bacaannya lebih panjang. Kalau yang ini kan bacaannya enak, cuma kulhu 3, kuliah 3. Tadi gak ada yang terbalik kan? Kulhu 3 kali, kuliah 3 kali. Walaupun kebiasaan kita kalau sholat itu kuliah kulhu, tapi beda rakaat. Biasanya kuliah rakaat pertama, kulhu rakaat kedua. Ini sama-sama dalam rakaat yang sama, tadi kulhu 3 kali, kuliah 3 kali. Kalau nanti inanzalnahu 3 kali, kulhunya 12 kali, makanya sholatnya lebih panjang durasinya. Sudah rakaatnya lebih banyak 12, ba'da al-fatihah baca yang dibaca lebih banyak. Sudah gitu setelah sholat pakai sujud, ya. Setelah sholat langsung sujud, ya. Baca subuhun kudusun robul malaikati waruh. Nah setelah itu duduk baca istighfarnya Rajab. Robbikfir warham watajawaz amma ta'lamu fa innaka anta azizul azam. Ini bacaannya sama dengan bacaan ketika sa'i. Walaupun beda-beda dikit. Yang sa'i lebih panjang, tapi awalnya sama. Robbikfir warham, ya. Pakai wa akrim segala kalau di sa'i, tapi prinsipnya sama, wa anta azizul azam. Makanya ketika sa'i udah saya baca ini aja. Kan ini yang diberikan oleh guru kita. Kalau di buku itu ada sedikit pertambahan lafaz. Jadi kalau nanti biasa hafal doa ini, kalau di sa'i udah hafal, ini enak. Robbikfir warham watajawaz amma ta'lamu fa innaka antal azam. Lalu sujud lagi baca subuhun kudusun robul timaru. Oh maaf, tadi sebelumnya baca salawat dulu. Saya nggak bawa teksnya nih, ya. Jadi habis salam baca salawat umi sebanyak 70 kali. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil umi, yang kemarin sudah dibahas sama Kang Haji Musrif, ya. Sudah dibahas tentang bahwa ketika wala alihi sambil robito kepada para sahabat, barulah sujud, kemudian baca robbikfir warham juga 70 kali, lalu sujud. Jadi itulah amaliyah bulanan kita. Nah, pada bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa agung. Peristiwanya Mas Agung nih. Peristiwa agung, ya. Peristiwa besar maksudnya, ya. Jadi peristiwa apa? Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa agung ini luar biasanya Allah yang menetapkan kejadian peristiwanya pada bulan Rajab, tidak pada bulan lainnya.
Jadi peristiwanya bukan pada bulan Ramadan, tidak pada bulan Muharram, tapi pada bulan Rajab. Kenapa pada bulan Rajab? Kenapa kira-kira? Karena dari nama bulan Rajabnya saja sudah mencerminkan pelaku utama peristiwa tersebut. Pemeran utama Isra Mi'raj siapa pemeran utamanya? Siapa aja? Rasulullah, Malaikat Jibril, Buraq. Itu tercermin dari nama, ya isyarat dari bulan Rajab itu sendiri. Ya, bulan Rajab hurufnya ada 3, Ra, Jim dan Ba. Maka rohnya adalah isyarat dari Rasulullah sebagai isyarat dari penempuh perjalanan spiritual. Jadi sudah selayaknya kita sebagai umat beliau, sebagai banda beliau juga melakukan perjalanan menuju kepada Allah yang maha dekat. Allah maha dekat nggak? Maha dekat. Allah itu bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Urat nadi itu kan di dalam diri kita sendiri. Artinya Allah lebih dekat bahkan dari sesuatu yang di dalam diri kita sendiri. Namun untuk mendekati kepada Allah yang maha dekat, Rasulullah menempuh perjalanan proseduralnya menempuh 4 lapis alam. Padahal Allah itu dekat. Tapi proseduralnya menempuh alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Itulah ketika Rasulullah sampai Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa, ya, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini indikator bahwa kalau beliau saja sebagai junjungan kita, sebagai uswah teladan kita, sebagai nabi kita melakukan perjalanan tersebut, maka sebenarnya ini tidak khususnya untuk beliau, tapi juga berlaku untuk umat beliau. Karena kan surat yang di surat Al-Isra itu ayat pertama, ya, Allah Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak menyatakan Subhanallazi asra bi rasulihi. Ya. Ini ayatnya bunyinya Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya perjalanan Isra Mi'raj tidak khususnya hanya kepada beliau. Kalau hanya khususnya pasti ayatnya bunyinya Subhanallazi asra bi rasulihi, Subhanallazi asra bi nabiyhi, atau Subhanallazi asra bi Muhammadin. Itu kalau khususnya kepada beliau. Karena dikatakan bi abdihi, memperjalankan hambanya, artinya perjalanan ini berlaku tidak hanya kepada Rasulullah, tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kepada siapapun para hamba-hamba Allah yang ingin menapaktilasi perjalanan tersebut. Ya, jadi kembali ke sini bahwa rohnya itu adalah isyarat dari Rasulullah. Lalu jimnya adalah Jibril, pemandu perjalanan spiritual. Sekelas Rasulullah saja perlu pemandu. Nah, kita yang bukan nabi, bukan rasul, wali juga bukan, sok-sokan merasa nggak perlu pemandu, nggak perlu guru. Nah, kebangetan namanya. Rasul aja pakai pemandu. Pemandu itu harus orang yang dari sana. Ya, orang yang dari sana yang sudah tahu rute perjalanan, turun ke sini, balik lagi ke sana. Maka kelas kita tentu tidak dibimbing oleh malaikat Jibril, tapi tentu dengan seorang guru yang juga sama dengan kita, sama-sama manusia. Tapi walaupun sama-sama manusia, beliau yang menjadi pemandu itu harus punya kapasitas jasaduhu fil ard, ruhuhu tahtal ars. Walaupun jasadnya di muka bumi, tapi ruhnya ada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelasnya, mesti kelas itu yang bisa menjadi pemandu. Jasaduhu fil ard, ruhuhu tahtal ars. Begitu. Jadi gak sembarangan kita berguru kepada setiap kiai ulama siapa. Ya bagus kita berguru kepada kiai itu dalam kapasitas kita menyok ilmu. Jadi kalau untuk kita punya guru itu boleh guru sebanyak-banyaknya untuk guru ilmu. Ya, untuk guru ilmu boleh sebanyak-banyaknya. Belajarlah kepada para ulama, kiai, habaib, silakan. Sauk ilmu fikih, ya, ilmu suludin, ilmu apa macam-macam ilmu. Tapi untuk guru yang bisa menghantarkan kita kepada Allah, harus kita pilih satu. Dan bukan sembarangan guru, harusnya punya kapasitas tadi. Nah, kemudian baknya adalah buraq, kendaraan spiritual, ya. Kendaraan bisa menghantarkan, menempuh perjalanan tersebut. Dan kita bersyukur kita semua sudah diberi kendaraannya. Ya, kendaraan kita adalah zikir, thariqah, qadiriyah, naqsyabandiyah. Jadi kalau pemandu kita Hadratus Pakarsa, alhamdulillah.